Ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua ya, dengan tema yang kemarin kita sudah belajar bersama-sama, di mana saya berbicara tentang Allah yang kuat bagi hati yang terluka. Bapak Ibu, sekali lagi, Allah yang kuat bagi hati yang terluka. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang hati terluka ya, berbicara tentang kesedihan, kepahitan ya, kemudian kekecewaan di dalam kehidupan kita, tentu saya percaya bahwa kita pernah mengalami hal demikian. Tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini yang tidak pernah berduka di dalam kehidupan mereka. Dan pastinya kita akan mengalami hal-hal yang membuat kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kepedihan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Nah, secara khusus malam hari ini saya mengajak kita melihat di dalam kitab Lukas. Kemarin kita sudah berbicara tentang 3 perempuan yang kita lihat, di mana mereka punya hati yang terluka. Dan ending dari cerita mereka adalah menjadi orang yang berbahagia. Dan malam hari ini juga saya akan memperlihatkan kepada kita tentang tokoh-tokoh perempuan. Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Ini tokoh-tokoh perempuan lagi yang akan saya berbicara tentang kehidupan mereka di dalam mengikut Tuhan. Kalau sudah dapat, kita akan bacakan firman Tuhan ini saling bertanggapan. Perikop di atas adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Silakan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disebutkan dari Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan ya, kalau kita sekilas melihat firman Tuhan ini dengan perikop di situ dikatakan perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah, ketika kita melihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan Yesus berjalan berkeliling-keliling di kota, ke desa, bahkan di pelosok-pelosok dia masuk dengan satu tujuan, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita ditanya apa sih tujuan kita menjadi orang Kristen, maka saya katakan kepada pemuda remaja, hanya ada 2 tujuan ketika kita menjadikan diri kita menjadi orang Kristen. Yang pertama, tujuan kita ingin atau rindu masuk surga, amin. Dan yang kedua Bapak Ibu, tujuan kita adalah untuk mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka segala perintah, segala pesan, segala larangan itu harus kita ikuti dan kita teladani di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau kemarin saya sudah berbicara tentang apa sih keunikan orang Kristen. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa di dalam peristiwa kekristenan yang kita kenal di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yesus itu dinubuatkan akan lahir, kemudian dia lahir. Setelah dia lahir, dia melayani. Setelah dia melayani, kemudian dia mati di atas kayu salib, menanggung setiap dosa kita. Setelah dikubur selama 3 hari, dia bangkit dari kematian. Setelah selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada orang banyak, kepada para murid. Kemudian 10 hari kemudian, 40 hari kemudian dia naik ke surga. 10 hari kemudian dia turun ke dalam dia mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini. Dan saya mau katakan bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang unik yang kita percaya di dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah kebangkitan, Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang kebangkitan, kalau kekristenan itu tidak berbicara tentang Yesus yang bangkit, yang hidup dari kematian, maka Bapak Ibu, saya putuskan saya pasti tidak akan menjadi orang Kristen, karena memang tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita melihat Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, dan Allah yang menyediakan tempat di surga bagi kita, maka tujuan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi orang-orang yang sudah dijamin bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, coba kita perlihatkan di atas ya, sebelum
tema ini Bapak Ibu, ini seputar yang terjadi di dalam sekitar kita ya, saya tidak sebutkan. Nah Bapak Ibu, ketika kita membayangkan satu kejadian yang seperti ini ya, kita menempatkan diri sebagai keluarga, atau menempatkan diri sebagai orang tua, atau menempatkan diri sebagai seorang ibu. Ketika kita punya seorang anak yang kita kandung ya, kita kandung dari 9 bulan seperti itu ya, kemudian dia bertumbuh menjadi anak-anak, dia sekolah, kita masukkan ke sekolah, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya Bapak Ibu. Kira-kira sebagai ibu, sebagai keluarga dekat, sebagai seorang bapak, atau sebagai orang yang pernah mengenal dia, kira-kira bayangan di dalam hati kita bagaimana Bapak Ibu? Sedih? Pasti. Tidak mungkin sebagai orang tua atau sebagai keluarga dekat mereka mengatakan bahwa puji Tuhan atau bersyukur. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tetapi Alkitab juga mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, dengan kejadian yang seperti ini bahwa membuktikan bahwa memang kehidupan kita di dalam dunia ini adalah kehidupan yang hanya dikontrol oleh Tuhan. Kemudian kita tidak tahu kapan itu terjadi. Yang pasti kita akan menyusul peristiwa-peristiwa yang seperti ini, walaupun caranya berbeda. Nah, itu yang saya mau katakan kepada kita. Nah, ketika kita mengalami satu masalah, kepahitan, kekecewaan, bahkan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, tentunya kita akan menjadi orang yang merasa hati terluka Bapak Ibu. Dan kita akan bertanya, di manakah Allah yang kuat itu? Di manakah Allah yang menciptakan segala sesuatu itu? Di manakah Allah yang mengasihi itu? Atau kita akan bertanya, apakah dunia ini memang tidak ada Allah sehingga sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat di bagian yang kedua Bapak Ibu, di situ Bapak Ibu perhatikan ya, ada beberapa perempuan. Di situ dikatakan di ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ada satu perempuan Bapak Ibu ya, satu perempuan itu yaitu Maria Magdalena. Kalau kita melihat Maria Magdalena ini adalah, kalau kita lihat dampak buruknya Bapak Ibu ya, seorang wanita yang dikuasai atau dirasuk oleh 7 roh jahat. Kira-kira Bapak Ibu bayangannya apa ya? Bayangkan apa seperti itu ya? Saya misalnya pernah melihat banyak orang mengalami kerasukan-kerasukan ya. Dan saya membayangkan pasti kalau misalnya dia kerasukannya terus menerus ya, terus menerus dan tidak berhenti mungkin bertahun-tahun, maka saya percaya kita tidak akan pernah mau mendekati dia. Dan kalau kita melihat di sini seorang wanita yang dikuasai atau dirasuk oleh 7 roh jahat, saya pastikan kepada kita pasti mengalami luka atau kegelapan dalam kehidupannya, menyebabkan penderitaan batin dan fisik Bapak Ibu. Maka di situ dikatakan jelas di ayat yang kedua bahwa Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, itu menggambarkan bahwa dia pernah mengalami kepedihan hati, dia pernah mengalami hati yang terluka. Dan saya membayangkan pasti di bagian yang kedua ini pengecualian sosial ya, mungkin pandangan atau stigma orang pasti negatif, ditolak oleh keluarga dan masyarakat, dipandang menjijikan, gangguan kejiwaan, ketidakberdayaan dan kehilangan kendali diri. Saya percaya Bapak Ibu, inilah yang dialami oleh Maria Magdalena ketika dia mengalami satu hal yang terjadi di dalam kehidupannya, ketika dia dirasuk oleh 7 roh jahat. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang mau dirasuk oleh 7 roh jahat seperti itu ya? Siapa yang mau dirasuk oleh setan? Siapa yang mau mengalami penyakit? Siapa yang mau mengalami kepedihan di dalam hati? Atau siapa yang mau mengalami kekecewaan di dalam hati? Bapak Ibu tanya saya pun tidak mau. Tetapi saya mau katakan kepada kita, segala sesuatu bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Dan inilah buktinya bahwa Maria Magdalena yang mungkin tidak pernah dia bayangkan dalam hidup dia, tidak pernah dia cita-citakan di dalam kehidupan dia, tetapi dia harus mengalami di mana ada roh-roh jahat itu masuk ke dalam diri dia dan membuat dia menjadi orang yang dikucilkan, menjadi orang yang dianggap tidak dianggap
najis dan kotor seperti itu, dan saya pasti bayangkan kepada kita, dia adalah orang yang dipandang jelek oleh orang-orang pada zaman itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar yang ini ya, gambar yang di sebelah ini, di mana juga ada dua orang yang sukanya tidur di kuburan ya, tidur di kuburan, di gerada pada waktu itu ya. Kemudian di situ dia pukul-pukul diri dengan batu seperti itu ya. Kemudian ketika Yesus berjumpa dengan dia, kemudian dua orang ini juga dibebaskan. Dan kalau kita melihat dalam cerita Maria Magdalena ini, kita melihat juga bahwa di situ dikatakan bahwa yang telah dibebaskan dari roh jahat. Berarti Yesus, Allah yang kuat, Allah yang hebat itu telah membebaskan Maria Magdalena dari ikatan belenggu roh jahat ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan di dalam firman Tuhan ini, kita melihat bahwa hati yang terluka itu selalu ada Allah yang kuat, ada Allah yang hebat, di mana ketika orang tidak bisa menolong dia, bahkan ada banyak orang yang mencaci maki dia, maka kita melihat ada Tuhan yang selalu penuh kasih, Allah yang kuat di situ, di mana dia boleh membebaskan Maria Magdalena menjadi orang-orang yang terbebas dari ikatan kegelapan. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat next, ini mungkin pandangan yang salah tentang Maria Magdalena ya. Ada yang menganggap bahwa Maria Magdalena itu adalah perempuan berdosa yang mengurapi Yesus di dalam kitab Lukas ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Maria Magdalena itu adalah seorang yang tidak bermoral, atau di dalam kurung itu pelacur, karena tadinya ia kerasukan 7 setan. Ini juga tidak ada buktinya, dan banyak tuduhan-tuduhan Bapak Ibu. Bahkan yang terakhir saya mau katakan kepada kita, Maria Magdalena adalah pelacur yang dibawa kepada Yesus dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, dan ini juga tidak ada buktinya. Tetapi Bapak Ibu, yang benar adalah sangat mungkin bahwa ia adalah seorang yang sangat terhormat, bergaul dengan istri dari Kusa, bendahara Herodes. Jadi Bapak Ibu, ini pandangan-pandangan yang salah tentang Maria Magdalena. Nah yang paling menarik Bapak Ibu, ada transformasi perubahan hidup. Next, ini ada perubahan hidup Bapak Ibu. Setelah dia dibebaskan dari ketujuh roh jahat itu, maka dia menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Dia menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu lihat di mana ada perubahan yang terjadi di dalam hidup dia. Kalau kita melihat di situ, perubahan yang pertama kita lihat adalah kesetiaan di tengah-tengah penderitaan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat gambar ya, itu selalu ada perempuannya, di mana ketika Yesus digiring di Bukit Golgota pada waktu itu, kemudian orang-orang lain, para murid mungkin juga mengikuti, tetapi Maria Magdalena itu di tengah-tengah penderitaan itu, dia tetap ada, dia tetap dekat dengan pribadi yang membebaskan dia dari roh jahat itu. Maka di situ kita melihat ada kesetiaan di tengah-tengah penderitaan. Itulah ada perubahan hidup yang kita lihat dari seorang perempuan Maria Magdalena. Maria tetap setia mengikuti Yesus, bahkan saat penyalipan, berbeda dengan murid-murid yang lain yang melarikan diri, karena memang pada saat itu ada banyak murid yang juga melarikan diri ketika Yesus Kristus ketika diseret seperti itu ya. Kemudian ketika waktu di Taman Getsemani, bahkan di situ dikatakan banyak murid yang lari, tidak berani untuk mengakui Yesus adalah sang guru yang mereka ikuti di dalam kehidupan mereka. Maka ini ada transformasi perubahan ya, ada perubahan hidup yang kita lihat dari kehidupan Maria Magdalena. Dan yang kedua adalah kita melihat ada perjumpaan pribadi yang menguatkan. Saat Yesus memanggil namanya, Maria mengenalinya dan mengalami sukacita kebangkitan yang mengubah hidupnya. Maka di dalam Yohanes Bapak Ibu, ketika Yesus dikubur ya, 3 hari kemudian, yang pagi-pagi itu mereka ingin melihat kubur Yesus, maka salah satu dari perempuan itu adalah Maria Magdalena yang senantiasa setia di dalam mengikut Tuhan. Nah itu yang pertama, dan yang kedua, dan yang ketiga adalah next kita melihat Maria itu menjadi saksi kebangkitan. Nah
Ini ada satu gambar saya tadi katakan bahwa menjadi saksi kebangkitan. Maria dipercaya untuk menyampaikan kabar kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya, menunjukkan peran pentingnya dalam pelayanan. Maka Bapak Ibu, di ayat yang ketiga Bapak Ibu lihat ya, di situ adalah poin dari firman Tuhan yang kita baca, bahwa di situ dikatakan Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan lain melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Maka setelah dibebaskan dari ikatan kegelapan itu tadi, kita melihat ada yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat kita melihat adalah Maria Magdalena adalah mengasihi dengan sepenuh hati. Tangisan dan kesedihan Maria di kubur kosong menunjukkan kasihnya yang mendalam kepada Yesus. Nah Bapak Ibu, bukankah satu peristiwa ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Kita adalah orang yang banyak mendengar firman. Bahkan ada yang dari kecil, dari sekolah minggu sampai besar, ya, sampai menikah, sampai berkeluarga seperti itu ya, sampai punya cucu. Bahkan kita sebentar lagi akan punya tempat yang sudah dipersiapkan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana setelah kita melihat firman atau setelah kita mengenal Yesus, adakah perubahan hidup di dalam kehidupan kita? Maka kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, perempuan-perempuan itu loh, mereka adalah orang-orang yang melayani rombongan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Karena jelas dikatakan di ayat yang pertama itu, ada ke-12 muridnya yang bersama-sama dengan dia di dalam pelayanan. Mereka masuk ke kota-kota, mereka masuk ke desa-desa dengan satu tujuan, memberitakan kerajaan Allah. Nah, saya mau katakan kepada kita dalam satu bagian dari kisah dari Maria Magdalena ini, ada penerapannya yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Dan saya mengajak kita untuk merenungkan di dalam kehidupan kita. Next, ini penerapannya. Kita tidak pernah dibebaskan ya dari 7 setan seperti Maria Magdalena. Kalau kita betul-betul adalah orang Kristen yang sejati, maka kita sudah dibebaskan dari hukuman kekal ya. Seharusnya kita mempunyai kesetiaan seperti Maria. Dan saya mengajak, cobalah kita periksa atau introspeksi diri. Bagaimana kesetiaan kita dalam beberapa hal yang saya tulis di atas ini. Misalnya, apakah kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Dalam pekerjaan apapun, dalam hal apapun yang kita bangun, apakah kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita hidup di dalam dunia ini, hari ke hari yang kita lewati, apakah ada saat teduh, baca firman, berdoa, atau menguduskan diri, atau menahan diri dari dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau pertanyaannya Bapak Ibu, selama kita dari kecil sampai besar, adakah sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, mengambil bagian dalam melayani, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang saya selalu katakan, saya tidak mau berbicara tentang hal ini. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau kita melihat dari perempuan-perempuan itu, mereka di situ dikatakan melayani rombongan itu dengan apa yang mereka punya. Mungkin Bapak Ibu tidak melayani seperti saya, seperti di tempat ini ya, yang berkhotbah berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melayani dalam hal lain. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, yang menjadi pertimbangan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, mungkin kita tidak dirasuk oleh 7 roh jahat itu, atau kita tidak pernah mengalami apa yang Maria Magdalena alami. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, selama kita menjadi orang Kristen, apakah kita hanya menjadi orang yang pendengar saja? Kita simpan semuanya di dalam kepala dan hati kita, tetapi tidak pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya itu adalah menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang mungkin Tuhan akan melihat ya, bagaimana kehidupan kita
Ketika Tuhan membebaskan kita dari hukuman neraka itu, kita ditanggung oleh darahnya yang begitu mahal, kita ditebus dari dosa kita, maka Tuhan rindu melihat kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa boleh berharap, berserah, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi berbicara tentang memberi persepuluhan ya. Saya dalam menyampaikan hal ini, dari dulu saya katakan, memang tidak mudah bagi saya. Karena memang seolah-olah kita ingin seperti itu, jemaat itu, dalam arti seolah-olah rasanya kita mengharapkan seperti itu. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, semuanya itu memang untuk pekerjaan Tuhan. Maka seandainya Bapak Ibu, seandainya saya tidak lagi melayani di tempat ini, dengan keadaan yang seperti ini, kita hanya misalnya berharap dengan pusat itu, kira-kira Bapak Ibu punya kerinduan enggak? 1, 2, 3 orang yang punya hati, punya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, selain dari memberi persembahan ini. Misalnya 1 orang janji iman untuk mendukung pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini, kasih misalnya sekian. Bagi saya rasanya kalau kasih 100, 200 perpuluhan itu, kalau kita betul-betul mengerti, memahami akan kehidupan kita, di mana Tuhan telah pelihara kita, rasanya itu juga pun masih kecil di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya mau katakan, bahwa di sini ada banyak perempuan-perempuan itu, Bapak Ibu, mereka juga melayani di situ ya, melayani walaupun mereka tidak diizinkan berkhotbah di mimbar, tetapi ada sesuatu hal yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, yang kedua, ada nama lagi Bapak Ibu. Yang kedua di situ dikatakan ada namanya Susana ya. Yohana dulu. Kita melihat Yohana ini, kalau kita melihat next, dia adalah istri Kusa, bendahara Herodes ya. Berarti Bapak Ibu, ini perempuan, bukan perempuan biasa. Maka ada satu menurut tokoh teologi yang bernama Leon Morris ya, di situ dikatakan bahwa Yohana ini adalah pengurus dari rumah tangga Herodes ya, menunjukkan bahwa ia itu adalah orang yang kaya ya. Sekalipun sifat yang persis dari jabatan ini tidak jelas, tetapi kata pengurus ini bisa menunjuk kepada pengurus dari milik tanah Herodes, atau itu bisa juga menunjuk pada suatu jabatan politik Bapak Ibu. Jadi Yohana ini adalah perempuan yang bisa dikatakan dari kelas atas ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Maka di situ jelas dikatakan bahwa selain Yohana, kemudian ada Susana, kemudian ada banyak perempuan-perempuan lain, ini juga melayani rombongan itu dengan kekayaan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang orang kelas menengah, kelas ke atas seperti itu ya, seperti istri Kusa ini ya, atau Yohana ini yang kadang-kadang kita tidak berani ya menginjili orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi atau kekayaan yang tinggi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan zaman dulu, kalau kita melihat zaman dulu ya, jadi para rasul, bahkan para nabi itu nggak segan-segan menegur orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi atau memiliki kekayaan yang tinggi seperti itu, karena pada suatu saat juga mereka akan dipanggil oleh Tuhan, dan kita juga rindu jiwa-jiwa mereka itu diselamatkan. Nah, ketika mereka bisa mendengar firman, kemudian mereka mengikut Yesus, maka kalau kita melihat di situ juga Yohana itu bendahara Herodes itu, di situ dikatakan dia juga ada perubahan hidup. Maka next kita lihat ada perubahan hidupnya. Maka di situ dikatakan Yohana ini mau mengorbankan kedudukan dan istana ya demi Kristus, Bapak Ibu. Nah, ini juga sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita ya. Jadi di dalam jabatannya yang begitu tinggi di situ dikatakan dia juga mengutamakan Tuhan. Dia mau mengorbankan kedudukannya dan istana demi Kristus. Maka di situ berulang-ulang dikatakan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka.
Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu, ada satu kisah di dalam PL, yaitu Musa ya. Kalau kita melihat cerita Musa, Musa itu diangkat oleh putri Firaun, dan dia adalah orang yang kaya raya. Dia adalah orang yang sangat terpandang pada zaman itu di Mesir. Maka Bapak Ibu, setelah dia kaya ya, kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24, karena iman, maka Musa setelah dewasa, Bapak Ibu perhatikan ya, menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan atau kekayaan atau dosa yang dilakukan oleh Raja Firaun pada zaman itu. Maka kalau kita melihat di sini ada perubahan hidup, ada kesadaran hidup yang selama ini dia ingat, dia tahu bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat singkat yang harus kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi dari beberapa perempuan ini kita melihat lagi ada satu lagi perempuan next, yang ketiga adalah Susana. Susana ini tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga itu, di situ dikatakan juga ada namanya Susana ya. Maka di situ dikatakan para perempuan yang berbeda latar belakang. Kalau kita melihat Yohana itu dari kelas atas. Kalau kita lihat Maria Magdalena itu dari perempuan yang kita tidak tahu, pasti dia adalah orang yang sangat sederhana. Kemudian dia tadi dikatakan adalah orang yang dirasuk oleh 7 roh jahat. Kemudian di situ dikatakan banyak lagi perempuan-perempuan lain. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang kita lihat dari kehidupan mereka adalah para perempuan yang berbeda latar belakang ini bisa bersatu di dalam mengikut Kristus. Amin. Dan saya melihat di sini Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang berbeda dengan latar belakang, tetapi kita satu di dalam Kristus. Dan yang kedua boleh kita lihat adalah para perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi melayani bukan karena kita sudah misalnya sudah banyak harta, sudah berlimpah uang, bukan hanya diukur dari seperti itu. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita rajin beribadah di dalam doa saja Bapak Ibu, itu juga sudah bagian melayani. Saya selalu katakan, itulah dimana kita melayani secara rohani ya, dimana kita mendoakan orang-orang, jemaat-jemaat yang ada di sekitar kita. Atau ketika kita mengambil bagian di dalam pelayanan, memang kita tidak digaji seperti itu ya, kita tidak diberikan honor, tetapi sekali lagi ucapan syukur kita, karena kita sudah diselamatkan dari dosa itu tadi. Maka sebagai ucapan syukur sebagai anak Tuhan, maka kita harus mengambil bagian di dalam pelayanan sekecil apapun. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, banyak kita yang menghindar dari semuanya ini. Kita seolah-olah tutup mata, tidak mau dengar seperti itu ya. Seolah-olah kita punya prinsip-prinsip kita yang paling benar. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita sudah diselamatkan, maka kita harus ambil bagian di dalam pelayanan itu. Walaupun kita tidak berbicara, berkhotbah di dalam mimbar, tetapi di dalam satu gereja ini kita sama-sama menjadi orang-orang yang memberitakan firman, mendukung di dalam doa, dan terutama kita bergandeng tangan untuk saling menguatkan, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang lain. Maka bagian yang ketiga Bapak Ibu, kita melihat next ini, pelayanan para perempuan-perempuan ini dengan menggunakan kekayaan mereka. Itu menurut David ya. Di situ dikatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik ya. Tadi saya sudah singgung sedikit, tetapi oleh kasih karunia melalui iman. Sekalipun itu diterima ya, diterima dengan cuma-cuma, tetapi kasih karunia itu membimbing pada perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Kemudian ada beberapa tokoh di situ. Kemudian ada satu lagi di situ dikatakan orang-orang Kristen pada percaya bahwa pada waktu mereka mengikut Kristus, maka adalah benar untuk memberikan hatinya, sehingga tidak mungkin orang itu hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga kita melihat dari William, di situ dikatakan dalam daftar perempuan-perempuan ini kita mendapatkan satu kelompok yang memberikan pertolongan praktis ya. Mereka
tidak berkhotbah, tetapi mereka memberikan karunia-karunia yang mereka miliki untuk mendukung pelayanan Tuhan. Dan sebagai penutup saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, ini yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, ya. Yesus pasti sedih, ya, ketika melihat umat yang terus melenceng dari jalan atau dari perintah-perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menjabarkan apa yang melenceng, saya percaya kita sangat menyadari di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua saya mau katakan, Yesus sudah menderita dan menanggung dosa mati di atas kayu salib. Apa tidak sedih melihat umatnya sampai mati hidup dalam tabiat dosa? Atau kita tidak pernah menyenangkan atau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Dan yang ketiga saya mau katakan adalah, Yesus pasti sedih ketika melihat umatnya selama mengikutnya tidak punya ketertarikan untuk terlibat mengambil bagian dalam pekerjaannya, seperti perempuan-perempuan yang kita lihat tadi. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan di situ yang terakhir, hati yang terluka yang kita lihat dari perempuan Maria Magdalena, maka di ending hidup dia Bapak Ibu, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang mengasihi, yang dunia tidak bisa lakukan kepada dia, maka Tuhan yang bebaskan dia dari kegelapan itu, dari kuasa-kuasa jahat itu, sehingga hidup dia menjadi hidup yang berkemenangan. Hati yang terluka menjadi hati yang bersukacita sampai mati mengikut Kristus di dalam kehidupannya, dan sampai mati melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah tujuan kita sebagai orang-orang Kristen, yaitu mengharapkan kerajaan sorga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita